Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci rahasia 3, the power of positive motivation. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum memahami tentang kekuatan motivasi, the power of positive motivation, maka mari kita lihat film berikut ini. Inilah dia, kenapa akhirnya orang Amerika ini sekarang, orang Barat sekarang bingung kenapa mereka ada dalam berangkas. Jadi sebenarnya apa yang membuat mereka seperti itu? Keserakahanlah yang membuat mereka seperti itu. Ya. Dan kita tidak ingin, ini setelah sekarang ini menggunakan positive thinking, positive motivation, ya. Kemudian, ini kita bisa dapatkan apapun yang kita inginkan. Tapi kemudian ternyata kita masuk dalam berangkas. Spiritual tidak akan membuat Anda masuk ke dalam berangkas itu. Makanya kita akan gunakan kekuatan level 3 supaya kita tidak seperti ini. Setelah 2 kekuatan, manusia masih tak menemukan bahagia. Hancurnya era kapitalisme. Jadi sekarang ini sudah mulai. Ya. Maka selamat datang kepada spiritualisme, karena sekarang ini sudah mulai hancurlah era kapitalisme. Selangkah lagi menuju Allah, dan inilah dia era spiritualisme. Selamat datang, kita berikan tepuk tangan kepada era spiritualisme kita. Sekarang ini sudah tidak ada lagi, bukan zamannya orang berbisnis dengan gaya kapitalis. Sekarang ini orang berbisnis dengan gaya spiritual. Itulah masanya sekarang. Ketika kita berbisnis tanpa bersaing, ketika kita berbisnis dengan keyakinan, ketika kita berbisnis dengan positif dan membantu orang lain, itulah era spiritualisme. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Nah, untuk bicara tentang spiritualisme secara mudah, sederhana. Jadi kalau bahas spiritualisme panjang sekali, kita ingat yang sederhana saja. Ingat speedometer, maka Anda mengingat tentang spiritualisme atau kekuatan level 3. The power of positive motivation. Ini ingat speedometer, maka inilah speedometer kita. Spiritual meter. Sederhana saja. Ketika kita melihat ini, yang tadi di mana? Serakah -3. Ketika semua orang itu mereka berada di zona minus, maka
siap-siap hidupnya tidak akan pernah dapat bahagia. Bisnisnya akan hancur, tinggal tunggu masa. Uangnya akan hilang, tinggal tunggu masa. Hidupnya akan menderita, tinggal tunggu masa. Stroke, jantungan, darah tinggi, stres, depresi, diabetes, semua itu disebabkan karena minus-minus ini. Apa saja? Minus satu ini penonjolan diri. Jadi ini yang buat ini, saya yang membuat dia menjadi sebuah speedometer. Tapi level-level ini minus 8 sampai plus 8 ini dikemukakan pertama kali oleh Ian Marshall, seorang ateis. Istrinya Dana Zohar itu dikatakan saya ateis sejak umur 11 tahun. Sampai sekarang memang tidak punya agama dua orang ini, Dana Zohar dan Ian Marshall. Loh, kenapa mereka bisa mendefinisikan tentang skala spiritual? Itulah uniknya. Makanya kita ambil dari mereka agar kita dapat hujah yang tepat. Spiritual meter ini, setiap orang itu punya 16 motivasi dalam hidupnya. Motivasi minus 1, penonjolan diri. Berbisnis karena ingin menonjolkan diri, ingin dikatakan orang kaya, ingin dikatakan orang hebat, ingin dikatakan orang ternama, ingin dikatakan orang yang terkenal. Ini minus 1, penonjolan diri. Jangankan bisnis, ibadah saja riya. Berinfak ingin diketahui orang, ya lihat dong saya ini ya. Ini merah nih ya. 10.000 maksudnya dan 100.000 ya, 10.000 aja udah bangga ya. Qiyamul Lail, gak tahan kalau nggak ngomong. Maaf ya, ini saya bukan sombong, cuma saya Qiyamul Lail semalam 8 rakaat, baru kali itu saya 8 rakaat, witirnya 5 rakaat. Doa panjang saya untuk Palestina. Maaf, bukan sombong, bukan riya. Jangan bilang siapa-siapa. Udah minus 1 sudah. Untuk ibadah saja kita minus, apalagi untuk bisnis. Tapi untuk berbisnis, kalau kita minus, silakan siap-siap untuk tidak bahagia. Kita ingin dipandang sebagai orang yang hebat, ingin dipandang sebagai tingrat, ingin dipandang sebagai bangsawan, dan seterusnya. Siap-siap tidak bahagia. Ini minus 1. Minus 2 ini kemarahan. Motivasinya karena marah. Jadi dia marah atas keadaan, marah karena bisnis. 2 orang berbisnis terus kemudian pecah, marah. Lihat nanti saya akan lebih sukses dari kamu. Motivasinya minus 2. Ada seorang anak yang selalu ditekan sama orang tuanya, kamu itu gak akan sukses, kamu tuh gak akan sukses. Lalu kemudian bilang sama bapaknya, lihat saya nanti. Marah motivasinya. Suami istri di rumah, minus 2. Yang satu suuzon, yang satu akhirnya marah, minus 2. Apakah akan bahagia hidup? Minus 2, marah. Saya sering mendapatkan ungkapan kalau dalam perusahaan-perusahaan yang biasa itu kalau rapat itu keluar kebun binatang kan? Betul Pak ya? Keluar kebun binatang, betul. Ini harus kita hilangkan sekarang. Kenapa? Kebun binatang minus 2. Gebrak-gebrak meja dalam sebuah bisnis, tidak ada cerita. Dalam bernegosiasi marah dan seterusnya, itu era kapitalisme. Minus 3, serakah. Ini uniknya. Kenapa harus saya ambil dari orang ateis? Karena dia katakan bahwa orang yang bekerja untuk uang, dia minus 3. Anda bisa baca di Spiritual Capital. Dia katakan bahwa orang-orang yang bekerja untuk uang itu dia levelnya minus 3. Ini halal. Rizki yang halal minus 3. Belum yang haram belum. Yang haram nanti minus 5. Minus 3 ini halal, tapi motivasinya semata-mata untuk uang. Dana Zohar telah meneliti banyak sekali eksekutif yang mereka bekerja untuk uang dan gak bahagia hidupnya. Anda silahkan mau ambil contoh siapa? Artis, orang terkenal, atau diri kita sendiri, tetangga dan seterusnya. Lihat mereka, apakah mereka bahagia hidupnya? Karena motivasinya untuk uang. Karena kalau motivasinya untuk minus 3, dia pasti sering marah.
Jadi minus 3 ini pasti minus 2 iya, minus 1 iya. Pasti dia ingin menonjolkan diri dengan hartanya, pasti dia ingin, pasti dia selalu marah-marah. Ini yang ngomong bukan saya, Dana Zohar dan Ian Marsha. Jadi lebih enak saya nggak punya beban. Tapi ini kita bisa lihat, karakter bisa dirubah. Seperti tadi, karakter itu dirubah dengan merubah kuantumnya, pikiran, perasaan, dan motivasi selesai. Karakter berubah sendiri. Karena karakter itu adalah bersumber dari kebiasaan. Kebiasaan bersumber dari tindakan. Tindakan bersumber dari pikiran yang salah, perasaan yang salah, motivasi yang salah. Coba kalau pikirannya sudah benar, apakah dia akan jadi karakter marah? Kalau perasaannya sudah seperti tadi, apakah dia selalu marah-marah? Kalau motivasinya sudah dia setel ke plus-plus, apakah dia sering marah? Karakternya hilang. Jadi saya sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa karakter tidak bisa dirubah. Bisa. Karakter itu sangat bisa dirubah asalkan dia mampu merubah ma bi anfusihim, apa yang ada dalam jiwanya, pikiran, perasaan, dan motivasinya. Nah ini minus 3. Minus 4 rasa takut. Takut dibilang miskin, atau perasaan takut miskin, perasaan takut mati, perasaan takut nggak bisa nafkahi anak, nggak bisa, takut nggak bisa menyekolahkan anak ke universitas, takut sekolahnya mahal, dan seterusnya. Ada perasaan takut. Apakah ini yang ada dalam diri kita? Ini harus kita buat. Kenapa? Supaya kita tidak lagi punya perasaan takut terhadap hal-hal itu. Takut kita hanya untuk Allah. Dia katakan, perasaan minus 4 ini akan membuat potensi-potensi semua terpendam, dan hidup kita jadi susah. Minus 5 sudah mulai, ini cari rezeki yang haram, tapi haramnya kecil-kecil. Tapi sudah mulai ada keresahan, ngambil uang perusahaan 1.000 rupiah. Ada nggak Pak orang nggak jujur Pak di dunia ini? Banyak, nggak ada Pak. Semua orang jujur Pak. Betul nggak? Jujur semua orang. Setuju? Tidak ada satupun orang yang tidak jujur. Setuju? Setuju ya? Ada uang 1.000 rupiah. Uang siapa ini 1.000 nih? Yang 10.000 datang jatuh gitu ya. Uang siapa nih 10.000? Udah mulai suaranya. Yang jatuh 100.000. Uang siapa? Yang jatuh 1 juta, uang siapa ya? Yang jatuh 1 miliar, ada nggak orang jujur Pak? Semua orang jujur, tergantung levelnya. Tergantung levelnya. Nah, tugas dari Allah, tugas dari Tuhan hanya diberikan kepada mereka yang punya level kejujuran tertinggi. Level kejujuran tertinggi. Kalau kita punya level kejujuran mau 1 miliar, 10 miliar, ini ada uang 10 miliar dikembalikan, maka Allah akan berikan tugas kepada dia, tugas khilafah, dan dia akan berikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini minus 5. Mulai ada perasaan resah. Apakah tenang kerja dengan perasaan resah? Keresahan itu ya, menyebabkan penyakit-penyakit yang kita tidak inginkan tadi. Keresahan, ada resah. Minus 6 apati, putus asa. Ya sudah, emang saya orangnya begini dan seterusnya. Ini kalau minus 6 pasti resah juga, pasti takut, pasti serakah, pasti marah, pasti menonjolkan diri. Minus 7 malu dan rasa bersalah. Inilah para pejabat kita yang korupsi. Malu dan rasa bersalah kalau ketahuan. Belum ketahuan minus 5, pas ketahuan minus 7. Hidupnya tenang, jadi biarkan saja mereka. Kasihan, kasihan. Mereka punya niat baik bukan? Punya nggak niat baik? Punya niat baiknya untuk memperkaya istrinya, mencantikkan istrinya. Niatnya bagus, caranya ya. Jadi bagaimana bangsa kita dipimpin oleh orang yang minus 7? Akan jadi seperti apa? Apakah bisnis kita akan maju kalau kita minus 7? Gak akan pernah. Minus 8 ini sebenarnya sudah level gila, depersonalisasi. Dia sudah tidak tahu lagi yang mana yang baik, yang mana yang buruk.
Rian itu pas di tes di limbic sistemnya, tes apa? Lie detector. Itu pertama kali ditanya nggak kedeteksi, karena dia membunuh itu sudah jadi habit, ya, udah kebiasaan dia membunuh tanpa rasa bersalah. Jadi dia sudah tidak lagi punya rasa bersalah. Itu -8 depersonalisasi. Ya. Kalau ini udah orang-orang unik lah, ya, orang-orang unik yang akan masuk berita buruk, tapi ya kita hilangkan mereka. -8. Nah, orang-orang yang berada dalam minus ini tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dalam bisnis, dalam keluarga, dalam apapun. Ini motivasi inilah yang akan menghancurkan. Inilah zona nafsu yang dikatakan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, dan Allah ilhamkan kepada mereka sifat fujur, kesenangan berbuat dosa dan takwa. Nah, sekarang kita tahu di mana level kita. Nah, ini yang namanya speedometer selalu bergerak, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, naik, turun. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, al-iman yazidu wa yanqus. Nah, kalau mau pacu, gas, seperti ngegas motor, ngegas gitu supaya dia ngegas ke plus. Nah, bagaimana ngegas ke plus ini? Plus ini adalah plus 1 eksplorasi. Eksplorasi ini seperti yang kita adakan sekarang ini, eksplorasi. Kita punya semangat belajar. Plus 1, ikut majelis taklim, belajar dan seterusnya, ini eksplorasi. Mengetahui orang, ingin kenalan, itu eksplorasi. Saya ingin mengenal Anda lebih jauh, eksplorasi. Sudah kenal, lalu kemudian yang kedua, plus 2, kooperasi, sosialisasi. Sudah mulai dia bisa bekerja sama. Nah, bisnis bermula dari plus 2 plus 2. Tahu-tahu gagal, ya, kemudian ke minus. Akhirnya pisah, marah, ya, dan seterusnya. Kenapa? Ini rahasianya kenapa bisnis nggak bisa langgeng. 2 orang berbisnis nggak bisa langgeng kalau motivasinya bukan motivasi plus, terus dijaga, nggak akan pernah bisa. Orang zuhud, ya saya zuhud, dia mau zuhud, tapi -3 masih. Ngelihat orang kaya dia, kalau saya zuhud. Kaya zuhud, nggak saya miskin aja. Itu -3 juga masih. Nah, plus 2 ini kooperasi, sosialisasi. Plus 3 kekuatan dari dalam. Dia sudah mulai punya pengendalian diri. Disinilah fungsi puasa. Kenapa puasa itu akhirnya kayak ngegas gitu? Karena dia ingin menjadikan kita ke plus 3. Plus 4 ini penguasaan. Dia sudah men'arifa nafsah faqad 'arifa rabbah. Dia sudah kenal dirinya, dia sudah menguasai dirinya. Nah, orang normal itu plus 4 dan -4. Ini orang normal. Kadang-kadang naik, turun. Kadang-kadang plus 4, kadang -3. Kadang plus 2 lagi, kadang -1 lagi. Kadang belajar plus 1, kadang ria. Jadi ini naik turun. Dan dia tidak pernah tetap di satu angka. Tidak pernah dia tetap. Tapi kita bisa, karena sudah terbiasa ngendarai motor gitu ya. Kalau pas tikungan, ya nggak jatuh banget gitu ya. Kalau ada yang baru belajar naik motor, pas tikungan, dia berhenti dulu. Berhenti terus dituntun. Itu orang-orang yang tidak terbiasa dalam hidup. Ketika dia gagal, lalu kemudian dia drop. Ada apati, langsung dia drop, dia senang, putus asa, dituntun. Tapi orang-orang yang sudah terbiasa dalam menghadapi hidup, maka dia awalnya plus 3, mungkin kalau turun-turun -2, terus naik lagi -1, naik lagi plus 2. Inilah motivasi kita. Naik turun, plus 4. Dan generativitas ini kreativitas. Kreativitas itu plus 5. Jadi bagaimana Anda membayangkan saudara-saudara kita yang resah dan gelisah korupsi itu, mereka bisa kreatif membangun bangsa ini. Bagaimana mereka bisa kreatif? -5 dan -7. Bagaimana bisa masuk ke plus 5? Terlalu jauh, terlalu tinggi mimpi kita untuk berharap. Makanya kita berharap pada diri kita sendiri dan ajak orang lain untuk berubah. Plus 6 pengabdian. Inilah sebenarnya yang ingin dijadikan visi oleh Rasulullah SAW kepada seluruh umatnya. Oh, kita hidup untuk pengabdian, berbisnis untuk pengabdian, beribadah untuk pengabdian.
Dalam sebuah hadis dikatakan seseorang yang membantu beban saudaranya satu urusan lebih baik daripada 100 kali iktikaf di masjid. Satu urusan. Anda butuh baju, ini saya jual baju. Mudah-mudahan Anda ridho dengan baju saya. Satu urusan lebih baik daripada 100 kali iktikaf di masjid. Pengabdian. Jadi motivasi kita pengabdian. Nanti kita akan bahas dari mana bisnis bermula. Plus 6, plus 7 jiwa dunia. Jadi kalau jiwa dunia dia sudah tawar terhadap dunia. Burudun dunia fil qalbi. Sudah tawar terhadap dunia. Dia sudah tidak lagi mau dunia. Ada nggak sahabat yang begini? Ada, Abu Dzar Al-Ghifari. Dia hidup di tengah padang pasir. Dia sudah tidak lagi peduli dengan dunia. Dan benar masih diizinkan plus 7. Plus 6 sahabat kebanyakan. Umar bin Khattab, Muawiyah, Utsman, itu sahabat kebanyakan plus 6. Plus 8 ini pencerahan, hidayah. Jadi kalau kita dapat hidayah di sini itu plus 8. Kita lagi ngegas tinggi, kemudian dia turun lagi. Nggak mungkin setiap semua orang tuh ada di plus 8 kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah itu selalu berada di plus 8. Makanya Rasulullah mampu menjadikan orang itu tercerahkan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah dicerahkan. Tapi bagaimana tidak dicerahkan langsung bertemu Allah dalam mi'rajnya? Maka sudah plus 8. Kalau kita plus 8 ya bertemu dengan hidayah, tapi Rasulullah langsung bertemu Allah. Nah, inilah kekuatan motivasi. Segala sesuatu dimulai dari niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yutihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Segala sesuatu itu dimulai dari niat dan motivasinya. Orang yang motivasinya untuk Allah dan Rasulnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka-mereka yang motivasinya untuk dunia akan sampai di dunia. Dia yang motivasinya untuk kejar perempuan, dapat perempuannya. Jadi semua itu berdasarkan niat. Motivasi rendah menghancurkan. Minus 1 ke minus 8 itu pasti menghancurkan. Dan itu bukan era spiritualisme. Motivasi tinggi menyelamatkan, amal soleh. Angka tinggi menghimpun angka di bawahnya. Kalau sudah plus 6, dia pasti menguasai dirinya, pasti mengendalikan dirinya, pasti mampu bekerja sama, pasti mampu bereksplorasi dan seterusnya. Tapi kalau dia sudah minus 7, pasti dia sering marah, dia menonjolkan diri, dia serakah. Dua orang berkumpul, nah ini yang menarik. Ini yang luar biasa. Oh, dua orang berkumpul itu ada aritmatika niat namanya. Minus 2 tambah minus 2 berapa? Minus 4. Minus 2 ini marah tadi ya. Minus 2. Orang marah, tambahkan orang marah. Silakan, apa yang terjadi? Minus 4. Minus 4 apa di situ? Rasa takut. Suami istri bertengkar, terus kemudian mereka mulai ada perasaan takut. Jangan-jangan kita cerai. Dua orang berkelahi dalam sebuah bisnis, minus 2, apa yang terjadi? Mereka juga akhirnya sama-sama takut. Kalau ditantang, ayo kita ke lapangan, takut juga, ada perasaan takut. Minus 2 tambah minus 2. Minus 3 tambah minus 3, minus 6. Dalam orang berbisnis, dua orang berkumpul, yang satu serakah, yang satu serakah. Akhirnya udah putus asa deh, udahlah, terserah deh, hancur deh bisnis. Minus 6. Karena dua-duanya serakah. Kalau udah berkumpul semua dalam sebuah perusahaan, minus 3 semua udah siap-siap. Anda mending keluar. Karena sebentar lagi perusahaan itu hancur. Dan itu yang terjadi di Amerika. Minus 3, minus 3, minus 3, minus 3 terus gitu ya. Apa yang terjadi? Hancur. Minus 2 tambah plus 6. Nah, ada orang marah. Sang suami ini baiknya bukan main, karena dia ingin mengabdi kepada istrinya. Wahai istriku, silahkan kau marah, aku akan jadi tabungan ember. Apa yang terjadi? Sang istri ya, yang tadinya minus 2 jadi plus 4. Dia langsung menguasai dirinya. Minus 7 tambah berapa supaya positif? Plus 8. Harus nabi yang menarik mereka. Tapi kalaupun tidak ada nabi, pelan-pelan
Harus ada yang plus 6, pelan-pelan dia langsung naik ke minus 5. Kalau minus 5 berhadapan dengan kiai gitu ya, makanya mereka tuh harus masuk ke pesantren. Yang pesantrennya kiainya memang kiai menjauhi dunia, minus 7 mau plus 7, 0 ini ya. Mondok. Nah inilah aritmatikanya. Plus 6 Anda bisa bayangkan seperti apa? Pengabdian Anda saya ingin mengabdi kepada Anda. Apa yang saya butuh? Apa yang Anda butuhkan dari saya? Anda ingin kaya, saya akan berikan. Anda ingin apa, saya berikan. Inilah para sahabat. Kenapa mereka akhirnya mampu menjadi orang terbaik sepanjang khairul qurun qarni, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata Rasulullah. Kenapa? Karena mereka terkumpul plus 6 semua. Dan itu percayalah akan kembali di akhir zaman. Dan itu dimulai dari spiritual. Kalau plus 6 berbisnis sudah plus 6 semua, apa yang terjadi? Sukses, nikmat, tidak perlu merasa cemas dan seterusnya. Properti datang sendiri, rezeki datang sendiri, semua datang sendiri. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Jadi selama ini rahasia yang membuat kenapa bisnis umat Islam nggak bisa bersama sudah terjawab. Mudah-mudahan ini mampu menjadikan kita selalu termotivasi untuk membuat yang terbaik untuk umat Islam. Nah, dari mana bisnis bermula? Kapitalisme, keuntungan sebesar-besarnya, betul? Inilah kapitalisme, keuntungan sebesar-besarnya. Supply versus demand. Akhirnya terjadi apa? Ihtikar, penimbunan barang, BBM mau naik, terus kemudian adanya orang-orang yang ingin menimbun. Ihtikar, mau Idul Fitri harga naik, ini versus supply versus demand. Dia tidak berpikir orang lain susah, dia hanya berpikir ya sekarang ini kan Idul Fitri supaya saya dapat untung dong. Akhirnya terjadi juga semua orang kebutuhannya naik semua. Kalau harganya tetap dibuat tetap, apa susahnya? Di Malaysia itu saya alami harga tetap mau Idul Fitri. Jadi saya di sini berpikir apa ya mungkin nggak ya kalau seandainya harga tetap pada saat Idul Fitri? Kayaknya nggak mungkin. Memang semua orang kan butuh. Namanya juga sekarang mau lebaran ya, semua orang juga butuh. Akhirnya semua orang naikin harga. Akhirnya harga jadi naik semua. Tapi di Malaysia saya rasakan subhanallah, besok Idul Fitri harga masih sama dan malam masih buka. Jadi bukan mustahil, karena memang bukan untuk supply and demand motivasinya. Berfokus pada diri sendiri dan eksploitasi alam. Inilah bisnis kapitalisme. Dia ingin keuntungan sebesar-besarnya. Apa rumus ekonomi? Modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Apakah itu yang masih kita pakai sekarang? Iya. Kebanyakan di antara kita. Sekarang kita hapuskan teori, hancurkan semua teori itu. 1% orang kaya. Bumi hancur, masa depan kurang. Ini yang terjadi. Cuma 1% orang kaya di dunia. Bumi hancur, bencana di mana-mana. Ada penelitian membuktikan makin kesini bencana tuh makin banyak. Karena memang sebenarnya alam ini juga satu. Seperti yang tadi kita lihat, alam ini satu. Nah sementara spiritualisme itu meninggikan nilai kuantum diri. Jadi kita tuh motivasinya untuk meninggikan orang lain. Anda butuh apa? Ayo, saya bantu. Anda butuh apa? Ini motivasi spiritualisme. Anda butuh apa? Anda butuh rumah. Umat Islam belum punya rumah, kita siapkan rumah. Anda butuh ilmu, saya berikan ilmu. Anda butuh apa? Anda butuh pendidikan dan seterusnya. Anda butuh asuransi, saya berikan asuransi kepada Anda. Anda akan aman hidupnya. Anda butuh apa? Saya berikan. Jadi berfokusnya ya, pada memuliakan orang lain. Ini bisnis spiritualisme. Memuliakan orang lain, saya muliakan Anda. Saya ingin muliakan Anda sebaik-baiknya. Subhanallah. Khairukum anfa'uhum lin-nas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bukan bermanfaat untuk dirinya sendiri saja. Ini memuliakan orang lain. Itu tugas spiritual adalah memuliakan orang lain. Apa yang terjadi kalau memuliakan orang lain? Memuliakan orang lain itu seperti dia seperti
pusaran air yang akan menarik semua. Silahkan Anda sebut siapa yang mampu memuliakan orang lain, dan saat itulah dia yang dipilih. Obama, dia memuliakan orang lain dibandingkan dengan calon yang lain. Ari Ginanjar, kenapa ilmunya dia seperti gasing? Karena orang senang dia dimuliakan orang lain dengan dia. Maka bisnis itu dimulai dari memuliakan orang lain, bukan mengkhianati orang lain. Berfokus pada orang lain dan sinergi dengan alam semesta, akhirnya 100% orang kaya, bumi makmur, masa depan cerah. Ini kan yang kita inginkan? Ya, 100% orang kaya. Jadi kalau seandainya Anda katakan bahwa saya ingin Anda semua kaya, semua yang bergabung bersama kita datang ketemu, apakah dia terus kemudian punya resistensi kepada kita? Enggak. Oh iya, dia ingin saya kaya, oke, saya akan berikan. Ini kesempatan yang saya punya. Saya percayakan diri saya kepada Anda. Kenapa? Karena dia memuliakan orang lain, ingin orang lain kaya seperti dia. Di 100% orang kaya, bumi makmur, masa depan cerah. Inilah yang kita ingin cari. Inilah esensi menjadi khalifah Allah di bumi. Inilah esensi kita. Jadi khalifah. Selama ini orang bilang khalifah apa? Khalifah adalah pemimpin. Kepemimpinan, kita pimpin diri kita dulu. Mampukah kita menjadikan plus 6 buat diri kita? Itulah khalifah buat diri kita. Mampukah kita menjadikan orang lain plus 6? Mampukah kita menyediakan fasilitas-fasilitas hidup untuk orang lain? Makanya kenapa sekarang masjid ini kosong? Karena di masjid tidak ada uang. Tapi kalau sekarang ini, insya Allah, kalau kita muliakan orang lain, maka masjid akan penuh. Anda siap-siap ketinggalan sholat subuh itu di belakang. Kalau kesiangan bangunnya, ya. Kita tepuk tangan dulu. Ya, akhirnya cerahlah semua. Kuantum diri kita ini selesai. Insya Allah Indonesia akan segera bangkit kalau seandainya ini yang terjadi. Kita insya Allah akan segera mendapatkan masa itu. Dan banyak sekali ulama-ulama yang mengatakan bahwa Indonesia itu akan menjadi kiblat kebangkitan Islam. Dan akan mulai dari Indonesia. Mudah-mudahan salah satu tandanya adalah tidak ada dikotomi antara masjid dan pasar. Itu tandanya. Jadi kalau sudah tidak ada dikotomi lagi antara masjid dan pasar, maka disitulah kebangkitan Islam itu. Insya Allah kita akan membuat itu. Di pasar kita, di masjid kita, semua adalah nilai-nilai spiritual. Inilah kira-kira situasi, ide, orang, peluang, momentum, keberuntungan, kekayaan, kesehatan alam semesta, bahkan ikan di lautan, burung di udara. Pada saat kekhilafahan Islam, maka burung juga merindukan kejayaan Islam, ikan juga merindukan kejayaan Islam, bumi merindukan kejayaan Islam. Dan inilah dia, mereka-mereka yang mampu mendapatkan positive thinking, positive feeling, dan positive motivation adalah orang yang punya kekuatan besar. Dia akan menjadi daya tarik luar biasa bagi kekayaan. Dan apa yang terjadi? Dia akan menarik ini. Bahkan bukan hanya ini, bukan hanya kekayaan, tapi juga si A akan ditarik ke sini. Sini, saya bantu Anda. Bahkan bukan hanya si A, tapi orang lain di luar Islam, orang lain, semua umat akan ditarik juga semuanya. Dan inilah esensi dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Indah bisnis menyatu dengan agama. Tepuk tangan yang meriah. Inilah era baru jihad spiritual. Untuk menjadi rahmat bagi semesta alam perlu berjihad bersungguh-sungguh. Era raja-raja berperang melawan penindasan, era kapitalisme berperang melawan kolonialisme, dan era spiritualisme berperang melawan kebodohan dan kemiskinan. Dan mulai sekarang kita semua adalah para mujahid-mujahid yang keluar. Insya Allah kalaupun mati kita mati syahid. Karena Umar radhiyallahu anhu berkata, tidaklah Allah menjadikan kematian yang aku meninggal dengannya setelah jihad fisabilillah yang lebih aku cintai daripada aku meninggal di antara kedua kaki untaku ketika
ketika berjalan di muka bumi dalam mencari sebagian karunia Allah. Jadi level orang-orang yang berjihad di bidang ekonomi di bawah satu langkah di bawah orang-orang yang berjihad di medan perang. Kalau seandainya Imam Samudra dan mereka-mereka yang mampu membongkar dirinya tanpa fatwa, tapi energinya besar sekali, mereka berjihad fisabilillah, maka kenapa energi itu tidak diarahkan kepada ekonomi? Kenapa energi itu tidak diarahkan kepada pengentasan kemiskinan? Kenapa energi itu tidak diarahkan kepada pengentasan kebodohan umat Islam? Dan mudah-mudahan kita pegang ini, bahwa Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa jihad setelah jihad fisabilillah adalah jihad di bidang ekonomi. Baik, apa yang sudah kita pelajari keajaiban dan kesuksesan dalam menanti putri raih. Kita sudah paham harus hidup di dunia kuantum. Kita sudah tahu akibat dari kesalahan atau dosa kita. Pentingnya menjalankan prinsip spiritual partnership dan prinsip dasar spiritual partnership, the power of positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Sekarang kita supaya mengingat ini pakai gestur positive thinking, positive feeling, positive motivation. Kalau saya tanya apa itu spiritual partnership, maka kita semua menjawab apa itu spiritual partnership. Positive thinking, positive feeling, positive motivation. Apa itu spiritual partnership? Positive thinking, positive feeling, positive motivation. Allahu Akbar. Harus diperjuangkan untuk menciptakan rahmat bagi semesta alam. Terakhir, kunci rahasia keempat, the power of Islamic financial freedom. Kita tepuk tangan sekali lagi. The power of Islamic financial freedom. Data ekonomi umat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mewariskan 70.000 properti ladang pertanian. Saat itu properti yang ada ladang pertanian, sumur, kemudian gunung, tempat menggembala, itu adalah properti-properti saat itu. Sekarang ini properti banyak sekali jenisnya, ruko, rumah, rumahan, kemudian internet juga bisa menjadi properti. Website www.spiritualpartnership.com insyaallah akan di launch bulan Maret ini, mudah-mudahan di ulang tahun ORSID yang ketiga. Itu adalah properti. Itu adalah properti. Cash flow per bulan dari properti 70.000 dikali 40 juta, 2,8 triliun per tahun atau 233 miliar per bulan. Ada penghasilan yang segitu di sini. Dan diam saja Umar mengurusi umatnya, propertinya jalan sendiri karena dia punya banyak sekali karyawan yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ladangnya. Ini Umar. Cuma uniknya ini yang saya temukan di buku fikih ekonomi Umar. Ya, nanti kalau seandainya ada pameran buku, saya sarankan Anda membeli buku ini. Bagus sekali bukunya, fikih ekonomi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, penerbit Khalifah. Simpanan beliau itu hutang dalam bentuk cash. Dr. Jarimah mengatakan bahwa inilah kecerdasannya Umar. Umar itu hutangnya dalam bentuk cash, tapi warisannya dalam bentuk properti. Properti itu harganya naik terus, sementara utang itu tetap. Dia hutang ke Baitul Mal, bisa dibayar, dijual beberapa propertinya, bisa membayar simpanan hutangnya. Banyak orang mengatakan nggak boleh hutang dalam Islam. Hutang yang mana dulu? Kalau hutang produktif itu malah dianjurkan dalam Islam. Kenapa ada Baitul Mal? Kenapa Hindun meminjam? Kenapa bahkan Umar radhiyallahu anhu berkata, seandainya ada harta anak yatim, maka jangan dibuat dia diam. Cari orang yang mampu memutar uang itu. Jadi uangnya harta anak yatim saja harus diputar. Apalagi uang yang sekarang ini umat Islam ini uangnya nganggur semua. Hartanya anak yatim saja harus diputar.
Itu Umar. Kekayaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini lebih kaya daripada Umar. 151.000 dinar plus 1.000 dirham, mewariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Khaybar, beberapa gunung. Jadi beberapa gunung itu punyanya Utsman semua. Beberapa sumur senilai 200.000 dinar, kurang lebih 240 M. Dulu waktu 1,2, sekarang 1,6 ya. Berarti berapa itu? Ya banyak ya. Berapa? 320 M. Ya, beberapa sumur. Karena sumur juga properti saat itu. Kemudian kekayaan Zubair, 50.000 dinar, 100.000 ekor kuda perang, 1.000 orang budak. Dulu juga budak properti. Ya, properti juga. Ya, cuma properti yang mudah hilang karena meninggal. Ya. Kekayaan Amr bin Al-As, 300.000 dinar. Kekayaan Abdurrahman bin Auf melebihi seluruh kekayaan sahabat. Hanya sahabat-sahabat utama yang kaya, ternyata tidak. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal menuturkan diaman sampai kesulitan menemukan seorang miskin pun yang layak diberi zakat. Betul Pak, bahwa zakat itu supaya ada orang miskin yang bisa diberikan. Tapi kalau sudah tidak ada orang miskinnya, masuk kemana? Masuknya ke Baitul Mal. Dan setelah itu diapain? Setelah itu diputar untuk umat Islam. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Saya Nasrullah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.